Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 Oktober 2024 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya cintai. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas, bab 12, ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut darinya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut darinya." Demikianlah sabda Tuhan. Jika suatu hari Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk tur ke neraka, menurut Anda kira-kira siapa yang akan Anda jumpai di sana? Apakah pasti orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan? Pasti orang-orang yang terkenal sebagai orang jahat semasa hidupnya? Atau mungkin juga ada orang yang semasa hidupnya terkenal sebagai orang saleh, orang baik, bahkan bisa menjadi pengkhotbah, bahkan juga memakai jubah sebagai suster, sebagai pastor, sebagai uskup, atau orang-orang yang sangat sosial hidupnya, tapi ternyata diam-diam juga melakukan kejahatan-kejahatan. Tadi saya katakan seandainya, karena kita memang tidak tahu siapa yang kelak harus masuk ke neraka, siapa yang masuk ke surga. Hanya Tuhan yang tahu. Kita manusia sering salah menilai orang. Seakan-akan seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, dia pasti melakukan dosa. Belum tentu loh. Ada banyak ateis
yang meskipun dia tidak mengakui Tuhan, tapi cara hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tahu menghargai orang, dia tahu menolong orang lain, dia juga tahu untuk menjaga diri supaya tidak menyakiti orang lain. Tapi sebaliknya ada banyak orang-orang yang pintar berkhotbah, mungkin hafal isi Alkitab juga, mungkin kelihatannya saleh, bahkan mungkin sudah memakai jubah sebagai suster, pastor, atau orang-orang saleh yang lain. Tapi ternyata hidup dalam kepura-puraan. Di mata manusia kelihatan baik, tapi di mata Tuhan ternyata dia melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan dengan berbuat dosa. Bukankah dalam penghakiman terakhir, Yesus tidak bertanya, engkau percaya pada Tuhan atau tidak? Dia mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan pakaian kepadaku. Jadi perbuatan yang dinilai Tuhan, bukan status. Status itu bisa status palsu, terutama status yang diberikan oleh manusia. Hanya status yang Tuhan berikan pada kita, itulah status yang paling benar, yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Hari ini dalam Injil, Yesus ingatkan, jika seorang hamba sudah tahu akan kehendak tuannya, tetapi dia tidak mempersiapkan diri, tidak bertanggung jawab atas tugas yang tuannya berikan kepadanya, maka hamba itu akan mendapatkan pukulan yang keras dibandingkan dengan hamba yang memang tidak tahu kehendak tuannya, tapi melakukan kesalahan. Sama akan dihukum, tapi tidak sekeras yang pertama tadi. Jadi semakin kita merasa dekat dengan Tuhan, semakin kita harus mempertanggungjawabkan. Karena kalau kita salah, pukulannya akan lebih keras daripada yang tidak tahu. Tuhan memberikan kuasa. Orang yang sudah tahu kehendak tuannya dan mau mempersiapkan diri dan melakukan kehendak tuannya, Tuhan akan berikan dia kuasa. Bahkan kuasa yang melebihi kuasa malaikat. Belum lama ini kita diberi kesempatan menonton film Kuasa Gelap. Kita melihat para imam mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Tapi ingat, para imam itu juga harus mengaku dosa, membersihkan diri terlebih dahulu. Karena selagi dia sendiri pun berdosa, dia tidak akan mampu mengusir setan. Selama kita masih berdosa, kita adalah hamba setan. Bagaimana hamba bisa mengusir bos? Hanya seorang manusia yang telah bertobat, yang minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuninya, itulah yang bisa berkuasa terhadap setan. Setan itu adalah malaikat. Mereka mempunyai kuasa yang begitu besar sehingga seakan-akan mirip Tuhan, mampu memberikan rejeki kepada orang, kesaktian, kekayaan, kekebalan, kesembuhan, dan sebagainya. Tetapi ketika setan memberikan kemudahan atau fasilitas kepada manusia, dia akan menuntut balas. Bahkan nyawalah taruhannya. Upah dosa adalah maut. Sebaliknya, kuasa yang Tuhan berikan pada manusia, bahkan kuasa yang begitu hebat sehingga mampu menaklukkan setan, itu tidak ada tuntutan apa-apa. Karena Tuhan tidak memerlukan balasan kita. Ia tidak perlu kita mengorbankan nyawa baginya. Nyawa milik Tuhan. Kita tidak bisa, karena mencintai Tuhan saya berikan nyawa saya, seakan-akan saya berjasa. Tidak, nyawa itu pemberian Tuhan. Apapun hal hebat yang kita lakukan, itu karena kita mempunyai nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi apapun hal hebat yang kita lakukan karena diberi oleh setan, maka hukumannya adalah maut. Jadi, lebih baik kita tidak belajar apa-apa dong. Karena makin banyak tidak tahu, makin tidak ada kesalahan. Atau hukumannya ringan. Tidak juga. Justru makin tahu banyak, maka kita mempunyai kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi. Ada orang yang berprinsip,
Kalau saya tidak melakukan apa-apa, maka saya tidak berbuat salah. Jadi bagaimana baiknya? Tahu banyak, lalu tanggung jawabnya banyak, atau tidak tahu apa-apa, sehingga tanggung jawabnya tidak ada. Sedikit berbuat salah juga. Tentu itu pikiran yang negatif. Banyak berbuat, maka ada banyak kebaikan di dalamnya, meskipun kadang-kadang ada kesalahan juga. Tidak berbuat apa-apa, memang tidak ada kesalahan, tetapi juga tidak ada jasa di dalamnya. Meskipun keselamatan kita dapatkan dengan cuma-cuma dari Tuhan, Tuhan mau kita berbuat sesuatu juga. Tuhan mau kita berjasa. Bukankah Tuhan menyerahkan seisi alam ini untuk dikuasai oleh manusia? Tapi bukan untuk memuaskan diri. Sebaliknya untuk membantu Tuhan memberikan kasih-Nya kepada orang-orang yang memerlukannya. Jadi mari kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lakukan baik-baik. Mari kita hidup dalam kejujuran. Kalau memang kita sudah pernah hidup dalam ketidakjujuran, masih ada kesempatan untuk bertobat selagi kita masih diberi kehidupan. Daripada ketika kita sudah harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita ternyata dipukul lebih keras daripada orang lain. Menurut Anda, setan itu hebat tidak? Hebat. Dia mampu memberikan macam-macam pada manusia. Tapi lebih hebat manusia. Karena manusia bisa menaklukkan setan. Setan tidak mampu menaklukkan manusia yang bersandar kepada Tuhan. Tapi manusia bisa menaklukkan setan. Karena setan tidak pernah akan bersandar kepada Tuhan. Ketika manusia bersalah dan harus mati dalam kesalahannya, Tuhan memberikan penebus untuk menebus dosa manusia. Tapi setan ketika berbuat salah, selamanya dia dilempar ke neraka. Dia tidak pernah mendapatkan penyelamatan dari Tuhan. Mari kita bersyukur. Ternyata kita adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan, yang bahkan melampaui malaikat-malaikat yang jatuh itu. Mari kita bertobat dari kesalahan kita dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan membawakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, dengan menghindarkan segala kesalahan yang akan membawa kita jatuh dalam dosa. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, mari kita menggunakan kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan lewat gerejanya, menerima sakramen tobat yang mampu menghapus dosa kita sampai tak bersisa. Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita semua. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 Oktober 2024. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.